Selamat siang, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran online mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan terus bersemangat. Terimalah salam kebajikan Wei Te Tung Tien. Anak-anak yang saya kasihi, siang hari ini Bapak akan menjelaskan tentang topik mengenai kata berimbuhan. Nah, sebelumnya di kelas 2 dan kelas 1, bahkan di jenjang pendidikan SMP, kalian sudah mendapatkan materi tentang kata berimbuhan. Nah, apa yang dimaksudkan dengan kata berimbuhan? Mari kita lihat. Kata berimbuhan. Berimbuhan itu kata dasarnya adalah imbuh, ya. Nah, kata berimbuhan adalah kata yang mengalami proses imbuhan atau tambahan atau afiksasi pada bagian awal, kemudian bagian tengah dan bagian akhir dari sebuah kata. Nah, pembelajaran kali ini kita akan mengenal tentang apa itu morfem bebas dan morfem terikat. Nah, morfem bebas sebetulnya adalah kata yang sebetulnya dapat berdiri sendiri, ya. Sedangkan morfem terikat, morfem yang memerlukan kehadiran dari morfem yang lain. Nah, dalam kaitan dengan kata berimbuhan ini, Bapak akan memberikan contoh, ya. Tadi saya sebutkan morfem bebas, ya. Contohnya kata putus, ya, termasuk dalam morfem terikat yang kemudian mengalami afiksasi atau proses berimbuhan dari kata putus menjadi kata memutuskan, yang mana mendapat awalan pada bagian awal kata dan akhir kata itu, ya. Jadi kata putus yang mendapat awalan atau imbuhan awalan, kemudian imbuhan akhiran menjadi kata memutuskan. Lalu apa yang dimaksudkan dengan morfem? Ya, morfem itu adalah bahasa terkecil yang tidak dapat dibagi menjadi bagian yang terkecil. Nah, itu adalah morfem. Nah, morfem tadi ada morfem bebas, ada morfem terikat, ya. Saya ulangi, morfem bebas contohnya, contoh kata putus, ya, yang dapat berdiri sendiri. Kemudian kalau morfem terikat, kata memutuskan. Nah, kata ini sejatinya atau membutuhkan kehadiran dari morfem yang lain, ya. Jadi itu mengenai kata berimbuhan yang membentuk morfem bebas kemudian berubah menjadi morfem terikat, ya. Oke. Pada pembelajaran kali ini pula menurut ahli bahasa Indonesia, membagi kata berimbuhan itu berdasarkan letaknya ada 4 macam. Nah, mari kita lihat contoh, ya. Jenis-jenis kata berimbuhan, yang pertama sebetulnya apa yang disebut dengan imbuhan yang melekat pada awal sebuah kata. Nah, jenis imbuhan yang pertama ini biasa disebut dengan prefiks, ya. Pre berarti
sebelum, ya, melekat pada awal dari sebuah kata. Nah, apakah contoh prefiks dalam bahasa Indonesia? Ya, ada me, ada ber, ada pe, ada di, ada ke, ada ter, ada se, ada maha. Ya. Oke, itu adalah imbuhan yang melekat pada awal kata. Ya, yang biasa disebut dengan prefiks. Nah, baik. Kita ambil contoh prefiks me yang melekat pada sebuah kata dasar. Contohnya, me tambah membaca. Me yang kemudian mendapat nasal M menjadi membaca. Ya. Jadi ada nasal M yang melekat pada prefiks tersebut. Ya. Itu tergantung dari kata dasar yang diikutinya. Ya. Kalian bisa menyebutkan contoh yang lain. Berikutnya adalah prefiks ber. Ya. Ber tambah kerja menjadi bekerja. Nah, prefiks ber ini ada kata tertentu yang diikuti di mana R-nya adalah menjadi lulu atau dihilangkan sehingga menjadi bukan bekerja tetapi bekerja. Ya. Contoh kata yang lain, bertambah tanding menjadi bertanding. Nah, itu contohnya, ya. Lagi, prefiks pe yang melekat pada kata yang diikutinya. Misalnya pe tambah lukis menjadi pelukis, ya. Pe tambah tani menjadi petani. Ya, kalian bisa menyebutkan contoh yang lain, ya. Kemudian jenis imbuhan yang kedua adalah imbuhan yang melekat pada bagian tengah sebuah kata. Nah, ini imbuhan yang kedua, ya. Infix. In itu berarti di dalam. In itu berarti di dalam. Imbuhan itu melekat di dalam kata. Jadi berada di posisi tengah, ya. Apakah contoh dari imbuhan infix? Ya. Contohnya adalah imbuhan L, imbuhan M, imbuhan R. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan contohnya? Mari kita lihat. Contoh imbuhan L, ya. Misalnya kata tunjuk. Dia akan mengalami proses afiksasi menjadi telunjuk, ya. Nah, itu berada di tengah, ya. Jadi infix L yang melekat pada kata tunjuk, ya. Tunjuk menjadi telunjuk, ya. Contoh yang kedua, kata gunung menjadi gemunung, ya. Jadi M itu melekat pada bagian tengah dari kata gunung, ya. Kemudian contoh yang lain, contoh untuk imbuhan R yang melekat di bagian tengah, contoh kata dasar gigi menjadi gerigi, ya. Itu contoh, ya. Kalian bisa mencari contoh kata yang lain yang mengalami proses afiksasi di mana L, M, R itu melekat pada bagian tengah dari sebuah kata dasar, ya. Oke anak-anak, sampai di sini Bapak akan melanjutkan, ya. Pengelompokan atau jenis imbuhan yang ketiga adalah imbuhan yang melekat pada akhir sebuah kata dasar. Nah, bagaimanakah contohnya atau apa contoh dari sufiks?
Sufiks itu ada sufiks kan, ada sufiks an, ada sufiks i, sufiksnya, ada sufiks wan, ya. Dengan contohnya nanti akan kita lihat satu persatu, dan pada bagian akhir ini kalian akan mencari contohnya masing-masing, ya. Oke, kita lihat sufiks yang pertama, sufiks kan. Apa contohnya? Ya. Kata dasar main, tambahkan menjadi mainkan. Ya. Saya ulangi. Sufiks kan. Contoh kata main tambahkan menjadi mainkan. Ya. Oke, kalian bisa mencari contoh yang lain. Yang kedua, sufiks an. Bapak sebut contoh. Kata dasar makan tambahan menjadi makanan. Jelas ya? Kemudian sufiks i. Ya. Garam tambah i, garami. Ya. Lalu contoh yang lain, gulai. Ya. Dan masih banyak contoh yang lain. Sufiksnya, ya, sufiksnya, ya, ada kata yang melekat pada kata bagian akhir dari kata tersebut, ya. Kupunya, ya, dan masih ada contoh yang lain. Kemudian anak-anak, kategori atau jenis imbuhan yang terakhir adalah imbuhan yang melekat pada bagian awal dan bagian akhir dari sebuah kata. Nah, istilah ini biasa disebut dengan konfiks, ya. Nah, ini dalam bahasa Indonesia. Jadi saya ulangi yang pertama. Prefiks, ada infiks, ada sufiks, dan ada konfiks, ya. Konfiks, saya ulangi sekali lagi, imbuhan yang melekat pada awal dan akhir dari sebuah kata. Oke. Apakah contohnya? Yang pertama, ke-an. Lalu pe-an. Ya. Kemudian ada juga per-an. Ada ber-an, ada se-nya. Jadi imbuhan awalan dan akhiran melekat sekaligus pada kata tersebut. Ya. Contoh kita lihat, ke-an, kesatuan, ya, ke ditambah satu tambahan menjadi kesatuan, ya. Yang berikut, pe-an. Apakah contohnya? Contoh katanya, ya. Pe tambah lari tambahan pelarian, ya, itu contohnya, ya. Per-an, apa contoh katanya? Per ditambah juang ditambah an, perjuangan, ya. Nah, lalu ada konfiks ber-an, bertambah lari tambahan berlarian, ya. Oke, selanjutnya ada se-nya, ya.
peninggalannya. Ada contoh yang masih bisa kita sebutkan, contoh yang lain. Oke, baik anak-anak, jenis-jenis imbuhan ini menjadi hal yang penting dalam hal kita berbahasa Indonesia, dan lebih-lebih untuk menjadi modal kita dalam menyusun karangan, baik itu dalam bentuk prosa maupun dalam bentuk puisi. Ya, orang-orang yang memiliki kosakata yang banyak sudah pasti itu menjadi modal utama dalam mengungkapkan pikirannya dalam bentuk tulisan. Harapan dari pelajaran ini, ya, kalian memiliki kosakata yang sebanyak-banyaknya, entah itu imbuhan prefiks, imbuhan infiks, imbuhan sufiks, maupun gabungan atau konfiks, supaya Anda memiliki keterampilan dalam menyusun karangan bahasa Indonesia, dan tentu saja dengan harapan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, setelah kegiatan penjelasan ini, Bapak akan memberikan tugas untuk mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan kata berimbuhan. Mudah-mudahan materi ini dapat dipahami oleh kalian dan bisa memberikan wawasan atau pengetahuan yang lebih luas tentang bagaimana menyusun kalimat dengan memperhatikan imbuhan-imbuhan dalam bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar dan tetap semangat dalam mempelajari bahasa Indonesia. Selamat siang semuanya.